Bro, lo pernah kepikiran nggak sih sebenarnya apa sih yang paling nyakitin perasaan cewek? Tapi bukan pas dia lagi jatuh cinta ya, bukan juga pas lo ninggalin dia gitu aja. Yang lebih dalam dari itu, yang kadang nggak kelihatan tapi nyesek. Bukan karena lo pergi, tapi justru karena lo diem, karena lo tenang, karena lo nggak bereaksi. Dan bro, kalau lo pernah ngerasa kayak lo udah ngelakuin segalanya demi dapetin cinta dan kesetiaan dari seorang cewek, tapi tetap aja ngerasa kurang, maka video ini buat lo. Dengerin sampai habis, karena ini bisa jadi bukan cuma ngebuka pikiran lo, tapi juga bisa nyelamatin lo dari bertahun-tahun struggle emosional yang nggak perlu. Bab 1. Saat dia mulai jauh. Awalnya halus banget. Dia masih balas chat, tapi udah nggak excited. Dia masih ngobrol, tapi udah nggak ada rasa penasaran. Yang dulu nanya-nanya lagi ngapain, sekarang jadi cuman oke. Yang dulu matanya nyari lo, sekarang kayak ngeliat tembok. Dan biasanya di fase ini banyak cowok mulai panik. Mulai mikir, gue salah apa ya? Mulai overthinking, nyari jawaban di mana-mana, sampai nontonin konten cara bikin cewek balik lagi. Akhirnya, lo ngelakuin semuanya buat balik ke titik awal. Ngasih perhatian lebih, ngajak jalan, beliin sesuatu, nulis caption manis, sampai ngepost story yang kode banget. Tapi kenyataannya, semakin lo ngejar, semakin dia makin jauh. Karena yang cewek rasain saat itu bukan kehilangan lo, tapi ngerasa gue bisa kontrol perasaan dia. Dan pas dia ngerasa bisa ngekontrol emosi lo, nilai lo di mata dia turun. Bab 2. Kenapa tenangnya lo bisa nyakitin dia? Kebanyakan cowok nggak sadar, reaksi mereka itu bahan bakar buat cewek yang pengen ngetes mereka. Pas lo mulai cuek, cewek bisa narik ulur. Pas lo mulai mikir mundur, dia bisa ngasih kode manja biar lo balik ngejar. Tapi pas lo diem aja, pas lo bener-bener tenang, pas lo udah nggak ikut permainan tarik ulur itu, dia bingung bro, karena lo nggak main di arena yang sama lagi. Dia nyangka lo bakal panik, tapi ternyata lo santai. Dan itu nyakitin, bukan karena lo jahat, tapi karena lo kasih realita yang selama ini dia nggak siap terima. Bahwa cowok juga bisa berhenti peduli. Bab 3. Cewek kehilangan kendali. Dan itu menyakitkan. Cewek itu bukan kehilangan cowoknya duluan, tapi kehilangan kuasa buat bikin cowoknya bereaksi. Dan di situ letak kehancuran kecil yang sering mereka rasain, walau mereka nggak ngomong. Lo tahu sendiri kan, cewek bisa marah kecil, diem, kasih kode, sengaja slow response. Cuman buat lihat lo panik dan nanya, kenapa sih? Cuman buat ngetes seberapa penting dia buat lo. Tapi kalau lo tiba-tiba nggak nanya lagi, kalau lo justru sibuk sendiri, main bola, nge-gym, kerja, upgrade diri, tanpa ngemis perhatian, tiba-tiba dunianya sepi. Karena dia sadar, selama ini dia cuma ngerasain diperhatiin dari reaksi lo. Dan sekarang, reaksi itu udah nggak ada. Bab 4. Nggak perlu balas dendam, cukup berhenti membuktikan diri. Gue pernah kenal satu orang, sebut aja namanya Fikri. Fikri ini pacaran 2 tahun. Ceweknya lama-lama berubah, makin males diajak ngobrol, sibuk terus, sering ngilang tapi aktif di medsos. Fikri mikir, jangan-jangan gue kurang effort. Akhirnya dia bikin kejutan, ngajak staycation, kasih bunga, bahkan sampai ganti gaya penampilan biar kelihatan lebih mapan. Tapi tahu nggak bro, ceweknya tetap bilang, aku butuh waktu buat diri aku sendiri. Dan Fikri waktu itu nangis. Dia ngerasa udah ngelakuin semuanya, tapi tetap nggak cukup. Beberapa bulan kemudian, dia mulai bangkit. Nggak bales chat ceweknya yang mulai cek ombak. Dia sibuk sama karier, nongkrong bareng temen, fokus ngurus hidupnya. Dia tenang, dia nggak nyari pengakuan lagi. Dan lo tahu apa yang terjadi? Ceweknya mulai panik, mulai balas story, mulai nanya kabar, mulai nyari alasan buat ngobrol. Bukan karena cinta itu balik, tapi karena kekuasaan yang dulu dia punya atas perasaan Fikri, sekarang udah hilang. Bab 5. Cewek ngehargain apa yang dia rasa.
bukan apa yang lo lakuin. Cewek nggak terlalu inget cowok yang ngasih bunga, ngajak dinner mahal, atau bilang, aku cinta kamu tiap hari. Tapi mereka bakal inget banget cowok yang bikin mereka merasa, gue harus dapetin dia lagi. Bukan soal tindakan, tapi soal perasaan. Dan perasaan itu muncul waktu lo tenang. Waktu lo nggak ngejer, nggak ngejelas, dan nggak bereaksi. Lo bukan cowok yang desperate. Lo bukan cowok yang selalu ready kapanpun dia butuh validasi. Dan disitulah rasa hormat mulai balik lagi. Karena cowok yang tenang di mata cewek itu misterius. Dan misterius itu menarik. Bab 6. Lo nggak kehilangan apa-apa kalau dia udah nggak ngehargain. Lo tahu nggak apa yang paling mahal di dunia sekarang? Fokus, perhatian, dan energi. Bukan uang, bukan barang, tapi waktu dan perhatian lo. Dan sayangnya, banyak cowok buang itu semua buat cewek yang bahkan udah nggak ngehargain keberadaan mereka. Cewek yang udah nggak ngeliat nilai lo, nggak pantas buat dapat usaha lebih dari lo. Bukan berarti lo harus benci dia. Bukan juga lo harus balas dendam. Cukup berhenti ngejer, berhenti jelasin, berhenti ngebuktiin bahwa lo layak dicintai. Karena cowok sejati nggak ngejual harga dirinya buat rasa dikasihani. Bab 7. Diam lo sama dengan harga diri lo. Di dunia yang semua orang berisik, yang semua orang pengen ngomong duluan, diam itu kekuatan, bukan buat manipulasi, tapi buat jaga kendali diri. Pas cewek yang lo suka berubah dan lo tetap tenang, lo nunjukin satu hal yang nggak bisa dia beli pakai apapun, harga diri lo. Dan ketika lo nggak lagi butuh dia buat ngerasa cukup, disitulah dia sadar dia bukan kehilangan cowok biasa, dia kehilangan cowok yang tahu nilainya sendiri. Bab 8. Jangan analisain isi kepala dia, fokus ke isi kepala lo. Bro, lo nggak bakal pernah bisa ngerti isi kepala cewek sepenuhnya. Lo bisa mikir keras, kenapa dia berubah? Apa dia beneran sibuk atau sengaja ngejauh? Dia lagi deket sama siapa ya? Tapi makin lo mikir, makin lo ngerasa kecil. Dan makin lo ngerasa kecil, makin dia ngerasa besar. Satu-satunya cara buat balik punya kendali adalah dengan nggak peduli. Bukan cuek, tapi berhenti kasih ruang di kepala lo buat orang yang udah nggak ngehargain lo. Isi kepala lo dengan hal-hal yang ngangkat hidup lo. Tujuan, visi, skill. Biar pas dia lihat lo, dia nggak ngelihat mantan cowoknya, tapi ngelihat cowok yang udah naik kelas. Bab 9. Pilihannya. Sekarang ada di tangan lo. Lo lagi berdiri di titik penting. Cewek itu udah mulai ninggalin lo secara emosi. Dia ngarep lo ngejer. Dia nunggu lo panik. Dia pengen ngerasa dicari. Dan sekarang tinggal lo yang nentuin. Mau ngikutin skenario dia, atau lo bikin skrip baru. Lo bisa pilih buat balikin harga diri lo pelan-pelan. Tenang, kalem. Nggak bereaksi. Bukan buat bikin dia nyesel, tapi buat bikin diri lo utuh lagi. Dan percaya bro, yang paling nyakitin cewek bukan ketika lo ninggalin dia, tapi ketika lo masih ada, tapi udah nggak bisa lagi dikontrol. Bro, kalau lo ngerasa ini relate, jangan lupa share ke teman-teman lo yang lagi ada di fase kayak gini juga. Kadang satu narasi bisa jadi cermin, bisa jadi wake up call, bisa jadi titik balik. Gue pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan inget bro, lo bukan cowok yang harus ngejual diri demi diterima. Lo cukup, asalkan lo sadar bahwa lo cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat.